Namanya Siti Marlina, gadis sederhana berusia 24 tahun asal sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Sejak kecil, ia terbiasa hidup dalam kekurangan. Ayahnya sudah lama meninggal, dan ibunya hanya buruh tani dengan penghasilan tak menentu. Setelah lulus SMA, Siti sempat bekerja sebagai buruh pabrik, namun upahnya tak cukup untuk membantu pengobatan ibunya yang mengidap penyakit paru-paru kronis. Suatu hari, Siti dikenalkan pada seorang pria yang mengaku sebagai agen tenaga kerja resmi. Ia menawarkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Kamboja dengan gaji besar, 8 juta rupiah per bulan, kontrak 2 tahun, dan seluruh biaya ditanggung. Ia dijanjikan bisa bekerja di rumah keluarga baik-baik dan diberi hari libur. Tergiur dengan janji itu, Siti menandatangani berkas tanpa banyak tanya. Ia hanya berpikir satu hal, memperbaiki nasib. Namun setibanya di Phnom Penh, semuanya berubah. Alih-alih bekerja sebagai art, Siti justru dibawa ke sebuah rumah sempit dan gelap bersama puluhan perempuan lain dari Indonesia dan Filipina. Mereka dikurung, dijaga ketat oleh pria bersenjata, dan sama sekali tidak diperbolehkan keluar. Tak ada pekerjaan, tak ada gaji, hanya ancaman dan tekanan setiap hari. Beberapa perempuan yang mencoba kabur dikabarkan menghilang begitu saja. Siti mulai sadar, dirinya telah menjadi korban sindikat perdagangan manusia, dan mimpi besarnya kini berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Hari-hari di rumah penampungan itu berjalan seperti mimpi buruk yang tak berujung. Siti dan puluhan korban lainnya hidup dalam tekanan mental yang luar biasa. Mereka hanya diberi makan 2 kali sehari, nasi keras dan sayur layu. Tidak ada komunikasi keluar, tidak ada telepon, dan tidak ada kejelasan. Setiap pagi, para penjaga mendatangi mereka satu persatu, membawa dokumen berbahasa asing dan memaksa mereka menandatanganinya. Tak ada yang tahu isinya, tapi siapapun yang menolak, akan diseret ke ruangan belakang dan kembali dengan lebam di wajah atau luka di tubuh. Siti mencoba kuat, berdoa dalam hati agar semua ini segera berakhir. Tapi teror datang malam itu. Ia dipanggil keluar oleh seorang pria bertubuh besar, wajahnya datar tanpa ekspresi. Siti gemetar. Ia dibawa ke sebuah ruangan dengan cahaya putih menyilaukan. Suasananya dingin dan bau obat menyengat. Di tengah ruangan, ada ranjang besi dan 2 orang pria berjas putih menunggu. "Tenang saja," kata salah satu dari mereka, menyuntikkan cairan ke lengan Siti. Tapi bukan obat bius, melainkan penenang ringan. Tubuhnya lemas, namun kesadarannya tetap penuh. Ia tahu apa yang terjadi. Ia bisa merasakan ketika baju dan celananya dilepas, tubuhnya dibaringkan, lalu ada rasa dingin logam menyentuh kulit di punggung kirinya. Dan kemudian, pisau bedah itu menyayat kulitnya. Siti menjerit. Rasa sakitnya tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ia sadar, ginjalnya diambil saat ia masih hidup dan sepenuhnya sadar. Operasi itu dilakukan tanpa bius. Yang tersisa hanya rasa sakit, tangis, dan suara-suara tak manusiawi di sekelilingnya. Tubuh Siti bergetar hebat. Rasa sakit di punggung kirinya tak tertahankan. Ia menjerit, namun jeritannya tak digubris. 2 pria yang diduga dokter itu tetap bekerja, tenang dan tanpa rasa kasihan. Darah mengalir deras, namun mereka tak peduli. Bukan hanya fisiknya yang tersiksa, jiwanya pun hancur. Ia merasa seperti binatang yang disembelih perlahan, sadar penuh saat ginjalnya diambil tanpa bius, tanpa belas kasih. Setelah prosedur brutal itu selesai, tubuhnya yang lemah dibungkus dengan kain tipis lalu dilempar ke dalam mobil van tua. Tak ada perawatan medis, tak ada penanganan luka. Mereka hanya ingin menyingkirkannya secepat mungkin. Mobil itu melaju dalam gelap,
membelah jalanan kota Phnom Penh yang sunyi malam itu. Sekitar 1 jam kemudian, Siti dilempar keluar seperti karung sampah di gang sempit dekat pasar tradisional. Tubuhnya nyaris telanjang, hanya tertutup selimut dekil. Darah masih mengalir dari luka sayatannya. Ia nyaris tak bisa bergerak, namun napasnya masih ada. Untunglah, seorang wanita tua penjual sayur yang kebetulan lewat mendengar suara lirih rintihannya. Tanpa pikir panjang, wanita itu memanggil suaminya dan membawa Siti ke sebuah klinik kecil di pinggiran kota. Dokter lokal langsung melakukan tindakan darurat. Mereka terkejut ketika mendapati bahwa ginjal Siti telah diambil secara tidak profesional. Luka operasinya kasar dan sangat berisiko infeksi. Siti akhirnya selamat dari kematian. Tapi ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Kasus Siti memicu perhatian publik setelah foto dan videonya tersebar di media sosial oleh seorang relawan lokal. Tubuh lemah dengan luka jahitan kasar di punggung kirinya menjadi bukti nyata betapa keji sindikat perdagangan organ ini. Berkat campur tangan lembaga kemanusiaan internasional dan kedutaan besar Indonesia, penyelidikan segera dilakukan. Dari keterangan Siti yang masih dalam kondisi trauma, terungkap bahwa rumah tempatnya dikurung hanyalah satu dari puluhan lokasi persembunyian sindikat perdagangan organ di Kamboja. Para korban, mayoritas perempuan muda dari Indonesia, Filipina, dan Myanmar, dijanjikan pekerjaan layak namun malah diperdagangkan tubuhnya. Beberapa telah kehilangan ginjal, bahkan ada yang tak pernah kembali setelah dibawa keluar. Para pelaku menyamar sebagai agen tenaga kerja dan bekerja sama dengan jaringan gelap internasional. Sementara penyelidikan berjalan, Siti dirawat di rumah perlindungan. Meski tubuhnya perlahan pulih, jiwanya masih diliputi ketakutan. Malam hari, ia sering terbangun karena mimpi buruk. Ia masih bisa mendengar jeritan dari perempuan-perempuan lain yang nasibnya tak seberuntung dia. Setiap kali melihat bayangan luka di tubuhnya, Siti tahu bahwa hidupnya sudah berubah selamanya. Dulu ia berangkat untuk menolong keluarganya. Kini, ia kembali tanpa harapan, hanya dengan satu ginjal dan trauma mendalam yang tak bisa sembuh begitu saja. Ia merasa hampa, rusak, dan terhianati. Namun di tengah semua luka itu, perlahan tumbuh satu harapan, keadilan. Beberapa bulan kemudian, setelah berbagai proses hukum dan diplomasi, Siti akhirnya bisa kembali ke Indonesia. Kepulangannya disambut haru oleh sang ibu dan warga desa. Namun Siti bukan lagi gadis yang sama. Tubuhnya tampak lebih kurus, sorot matanya redup, dan ia sering termenung dalam diam. Luka di tubuhnya sudah dijahit, tapi luka di hatinya masih terbuka lebar. Di desa, banyak yang menyambutnya dengan simpati. Namun tak sedikit pula yang bergosip, mereka tak paham apa yang sebenarnya terjadi. Siti lebih memilih diam, menutup rapat kisah pahitnya. Ia hanya ingin memulai kembali hidupnya, meskipun dengan keterbatasan fisik dan trauma psikologis yang terus menghantuinya. Dibantu oleh Lembaga Perlindungan Korban dan Relawan Kemanusiaan, Siti mulai menjalani terapi trauma dan pelatihan keterampilan. Ia belajar menjahit, membuat kerajinan tangan, dan perlahan mulai mendapatkan kepercayaan diri. Meskipun tak mudah, ia bertekad tak akan menyerah. Siti kemudian aktif berbagi kisahnya melalui forum-forum edukasi dan media sosial, memperingatkan banyak perempuan muda agar tidak mudah percaya pada janji manis calo tenaga kerja. Kisahnya menjadi pengingat keras bahwa mimpi bisa berubah menjadi mimpi buruk dalam sekejap. Kini, Siti dikenal sebagai penyintas dan pejuang. Luka itu memang masih ada, namun ia tidak lagi sembunyi. Ia memilih bangkit dan melawan, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk semua korban yang tak sempat pulang.